Kenapa kamu kok menempel di dalam tubuh ibunya ini? Akan kujadikan tumbal. Wah, ini mau jadiin tumbal. Ya, Tumbal di mana? tumbal pesugihan Tumbal pesugihan di mana? dekat kampung mereka. Jadi ini mau dibuat tumbal ibunya ini. Udah lama sakitnya ini? Siapa yang jenengan? Ini siapanya jenengan? Ibu kandung? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nurati Masiri Sari Fi sairil asma'i wa syifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ini ada gangguan dari bangsa Abdul Jumudnya, sejenis bangsa jin siluman ular yang memang mempunyai sebuah kekuatan atau kekuasaan di alam gaibnya sana, mempunyai sebuah kerajaan, dan ada seseorang yang mempunyai pesugihan. Lalu beliau ini mau jadikan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua saudaraku subscriber, subbreaker, lover Padepokan Nur Jati dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, banyak sekali orang-orang yang sering mengatakan bahwa ketika seseorang datang atau berobat ke ahli supranatural atau ke spiritual, bisa dikatakan dukun. Dukun itu apa sih? Duduk tekun ngamalin kun fayakun, mengamalkan asma syirullah, wujudullah. Ini banyak yang mengatakan kalau panjenengan, intinya kalau berobat itu nggak kayak nggak boleh gitu loh, kayak nggak boleh berobat ke alternatif.
ke para dukun, ahli ilmu hikmah, atau ke kiai atau ke siapa itu seolah-olah seperti itu sesuatu hal yang sangat-sangat haram gitu. Kayak seolah-olah itu hal yang paling buruk gitu kalau seseorang itu berobat ke alternatif. Padahal kalau kita ketahui dulu nenek moyang kita itu sebelum ada dokter itu berobatnya kemana? Orang-orang dulu kalau berobat itu kemana? Kalau ngelahirin nggak bisa gitu apa ya dulu itu dioperasi? Enggak, kasih air sembuh. Yang lahir nggak perlu operasi. Sekarang kan dikit-dikit operasi. Dulu kalau anak panas itu apa langsung dibawa ke rumah sakit? Itu enggak, bawa ke orang tua, dikasih air, ya sembuh. Kamu sekarang teriak-teriak, orang berobat kalau datang ke dukun atau ke orang tua itu kayak sesuatu hal yang nggak masuk akal, itu nggak boleh buat kamu. Bahkan ada orang yang nggak tahu tetapi sok tahu dan nggak mau tahu, ini repot. Terus tambah lagi ngomongnya sak geleme dhewe, ini repot orang seperti ini. Jadi nggak tahu terus nggak mau tahu tapi sok tahu gitu, ini repot. Bicaranya begini biasanya, kamu kalau nanti berobat ke dukun atau ke kiai pasti nanti kamu dibilang kena sihir gitu. Nah ini kan orang ngomong nggak pakai ilmu tapi ngejeplaknya repot ini. Padahal namanya penyakit non medis ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Penyakit non medis yang diakibatkan oleh gangguan jin ini disebut dengan penyakit taifun atau penyakit taif. Nah penyakit taif ini penyakit apa? Penyakit gangguan fisikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Ini nanti muncul perasaan-perasaan atau tanda-tanda atau diagnosisanya itu muncul perasaan yang pertama ialah al-ghadab atau marah. Yang kedua muncul perasaan yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, muncul perasaan was-was. Dan yang ketiga nanti muncul perasaan sedih. Akhirnya jadi khoyal, halusinasi dan akhirnya jadi majnun. Penyakit non medis itu ada 3. Ini kalau ngomong harus pakai kitab sebenarnya. Harus ngomong itu pakai ilmu. Jangan cuman praduga, kira-kira. Ini banyak orang yang cuman mengira-ngira saja gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, wah itu trik gitu. Oh kalau ada yang seperti itu adalah penipuan gitu. Tapi tidak ada buktinya. Ya hanya sekedar ngomong saja. Karena itu apa? Karena itu hanya praduga. Itu adalah kira-kira. Itu hanya pemikirannya saja. Tapi buktinya itu enggak ada. Nah sebenarnya hal semacam itu juga enggak perlu juga difikirkan. Karena apa? Karena nyatanya saya ini sudah berjalan pengobatan seperti ini hampir 2 tahun. Dan yang datang setiap hari itu lebih dari 100 orang. Kalau saya melakukan penipuan, sudah dari dulu saya itu dilaporkan. Atau paling tidak sampai yang menuduh saya itu coba dibuktikan. Coba dibuktikan gitu. Kalau sampai nuduh orang maling, buktikan kalau orang itu maling gitu. Ini kan cuma ngira-ngira toh, dapat barang, pasti dari maling, tapi nggak bisa membuktikan itu. Makanya sebenarnya juga no problem, tidak masalah. Nah penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama itu dikarenakan ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Ini yang mengatakan baginda Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti penyakit yang paling banyak menimpa umatku itu karena ain. Kayak contoh, ada anak kecil makannya buahnya. Terus sering kita dikasih tahu kalau anak lagi makan banyak atau gemuk itu jangan diomong. Kan orang tua kita dulu sering ngomong kayak gitu. Kalau anak doyan makan diomong, tiba-tiba besok nggak doyan makan, makanya coba omong. Tak kan gitu, orang tua dulu sering ngomong kayak gitu. Kalau anak gemuk jangan diomong kayak gitu. Itu apa? Yang dimaksud oleh orang tua dulu itu betul. Itu betul. Yang dimaksud orang tua dulu itu
kalau ada sesuatu hal yang baik jangan diomong gitu loh. Anak doyan makan jangan diomong kayak gitu. Sering diomong kayak gitu. Nah, orang tua ngasih tahu kayak gitu bukan hanya sekedar ngasih tahu. Orang tua dulu itu memberi tahu dengan cara riyadhah dulu. Hebat orang tua dulu itu. Antara budaya dan juga agama, bahkan negara itu sangat-sangat pintar sekali orang tua-tua dulu. Sekarang aja pada bingung sendiri karena nggak ngerti. Lah, pujian yang tidak menyertakan asma Allah inilah bisa menyebabkan penyakit ain. Dan penyakit ain ini obatnya yaitu dari sumber ainnya. Kalau seumpamanya orang tuanya sering pusing, terus anaknya sering panas, berarti yang menyebabkan ain itu adalah orang tuanya. Pengobatannya bagaimana? Dari sumber ainnya. Orang tuanya, ibu bapaknya wudu, kalau anaknya sering step, setelah itu air wudunya ditampung. Setelah airnya wudunya ditampung, dibacakan surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 7 kali, lalu dimandikan ke anak-anaknya. Ini Pak, insya Allah sembuh. Saya kemarin ada orang dari Nganjuk datang ke sini. Anaknya itu step, hampir sehari itu bisa 3 kali sampai 7 kali step. Saya minta hanya melakukan itu. Kalau panjenengan butuh, rutinnya ditampung, nanti bacakan surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, lalu nanti dimandikan anaknya. Alhamdulillah, kemarin baru ke sini 2 bulan yang lalu, bawa makanan buahnya, anaknya sudah nggak step. Nah, inilah pengobatan dari penyakit ain itu ialah mengambil dari sumber ainnya. Jadi orang yang menyebabkan penyakit ain tadi suruh wudu, setelah itu nanti air wudunya ditampung, dimandikan yang sakit. Lah sekarang orang itu apa-apa langsung dipajang di sosmed. Habis mandi foto cetret itu. Mau mandi foto cetret, bangun tidur foto cetret, terus diunggah di Facebook. Terus yang nonton ribuan orang se-Indonesia, kabeh muji. Dan mujinya nggak pakai asma Allah. Wah, cantik eram kayak gitu. Dan terus akhirnya sakit. Terus ngambil sumber airnya apa ya, harus minta orang se-Indonesia, keburu mati orangnya. Ya inilah di akhir zaman itu seperti ini. Padahal dipuji orang yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit air. Kalau yang muji itu orang se-Indonesia, mau minta air wudu orang se-Indonesia, keburu aib kan. Makanya nggak usah senang-senang selfie, apalagi perempuan yang nggak pakai jilbab. Ini bahaya ini. Makanya sekarang penyakit paling banyak ini ya karena penyakit ain. Dan sama itu jangan senang. Makanya saya itu paling nggak senang dipuji orang itu. Demi Allah, saya itu apa senang dipuji orang? Tidak senang saya itu. Dipuji orang itu saya nggak senang. Karena pujian yang tidak menyatakan asma Allah ini bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya saya itu lebih senang istri saya itu marah daripada muji. Kalau istri saya muji, pasti mau ada yang diminta. Sama itu ganteng mentoyah, mesti nanti ada yang dijaluk. Enak sing dijaluk mesti. Tapi lek nesu-nesu pasti jaluk disayang. Sama ini padune jaluk disayang. Nah, ini penyakit pertama, penyakit medis yang pertama itu karena ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Jangan kalau saya bilang, wah ini ketempelan, nanti dikira ini ketempelan pasti karena jin dan lain sebagainya. Penyakit karena ketempelan ini sesuatu hal menempel karena kesalahan diri sendiri. Penyakit yang disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Ini juga buahnya. Jadi suatu penyakit menempel karena kesalahan diri sendiri. Nah, ini harus belajar, harus ngaji kalau ini. Bagaimana kalau seseorang supaya nggak terkena penyakit ginjal, ya kalau pipis jangan sambil berdiri seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah. Kalau pipis sambil duduk, sambil jongkok, terus setelah itu dehem 3 kali biar nggak terkena batu ginjal, supaya semuanya yang di kandung kemihnya bisa keluar semua, nggak tersisa, akhirnya nggak jadi batu, nggak jadi penyakit. Kalau habis makan jangan langsung tidur seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah. Terus yang ketiga,
Ini juga paling penting. Kalau dibicarakan sehari nggak selesai. Bicara tentang usul fikih juga. Bagaimana ketika kita itu cebok atau toharoh, ini penting sekali. Karena ini nanti bisa menyebabkan banyak penyakit. Contoh perempuan, kalau cebok itu dari, ini kalau harusnya dipraktekkan seharusnya. Kalau jongkok itu kalau cebok begini, itu jangan dari depan, dari belakang ke depan. Kalau cebok itu jangan begini, jangan sampai begini, tapi begini. Kalau dari belakang ke depan, nanti kotoran yang dari belakang masuk ke depan, jadi penyakit. Ini kalau ngomong fikih memang jorok. Jadi harus dari depan ke belakang. Kan gini ya sepele tapi bahkan penyakit. Kalau nggak bisa dengan usul fikih, kalau nggak belajar ngaji fikih, bisa menyebabkan banyak penyakit. Nanti bisa kena penyakit kanker serviks. Perempuan sangat rawan masalah ini. Ya paman laki-laki juga harus belajar supaya bisa ngasih tahu anak perempuannya atau istrinya. Jadi harus dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Nanti kotoran yang di belakang masuk ke depan. Yang kedua, kalau cebok itu jangan cuma diusapkan. Kalau habis pipis jangan hanya diusapkan, tapi juga harus dimasukkan jarinya. Ini jarinya sendiri loh ya, bukan jarinya. Canda. Ini kalau ngomong fikih itu memang jorok, tapi ya harus ngerti gitu. Saya itu kadang-kadang piye ya. Makanya Cak Lurah ini ngaji fikihnya juga harus diterapkan. Jadi kalau cebok itu perempuan jarinya itu harus dimasukkan ke dalam supaya bersih, benar-benar bersih. Kalau cuma diusapkan begini, nanti kotorannya yang di dalam ini nggak bersih, dan nanti menyebabkan penyakit lagi. Nanti gampang terkena penyakit kista. Jadi kotoran masuk di dalam jadi kanker kista. Jadi apa namanya itu? Penyakit kista, susah punya keturunan dan lain sebagainya. Ini harus diajarkan. Terus setelah itu juga sholatnya harus yang tumak ninah, yang benar. Kalau sholatnya benar, ini nanti insya Allah juga terhindar dari penyakit karena ketempelan tadi. Sujudnya yang benar-benar tumak ninah, rukuknya. Ini sekarang ini paling banyak penyakitnya hampir setiap hari saya nangani itu kalau nggak stroke, ya saraf kejepit ini. Saraf kejepit sama stroke ini nggak tua, nggak muda. Bahkan ini siapa namanya ya, artis-artis ini banyak yang saya dengar terkena penyakit stroke ini. Padahal terapinya itu ya dari sholat itu. Makanya kalau panjenengan ngaji tentang sholat itu yang pertama ialah ruku. Ruku ini sangat penting. Bagaimana supaya di bagian tulang belakang ini bisa tiap hari diterapi. Caranya bagaimana? Rukuk dengan benar sampai ketika kelapa ditaruh di punggung ini nggak jatuh, atau bola nggak jatuh, lurus begitu, nggak bengkok begini atau dengak ke atas itu, nggak cuma sekedar ngini atau ngini itu, tapi benar-benar lurus begitu. Karena apa? Karena tulang belakang ini sangat luar biasa sekali. Kalau di komputer itu apa namanya, chipnya itu pusatnya di sini. Orang kalau jatuh atau ketabrak motor, kalau hanya yang patah tangannya, kakinya itu biasanya masih hidup. Tapi kalau yang patah tulang belakangnya ini, meninggal. Kebanyakan meninggal. Karena apa? Ini utama sekali ini. Utama sekali ini, tulang belakang ini. Ini ada ribuan saraf di sini ini yang ada. Jangan macam-macam ini. Makanya sampai kalau sholat ibadah itu ada hikmahnya semuanya di situ itu. Ada hikmahnya. Makanya saya sering mengatakan semua yang diperintah Allah itu sejatinya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah itu tidak butuh kita. Semua orang tidak sholat, Allah tidak rugi, Allah sudah maha kuasa. Itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika ruku itu yang harus yang bagus. Nah kalau seseorang biasanya terkena saraf kejepit itu yang pertama nanti pipis itu tidak berasa. Terus akhirnya anggota tubuh ini mulai dari kakinya ini mengecil. Ini kalau sudah seperti ini lumayan lama terapinya. Terapinya lumayan lama. Ini paling banyak. Terus yang kedua itu stroke. Padahal kalau kita sujud dengan baik, aliran darah mengalir di kepala dengan baik, pikiran tenang, ini nggak akan terkena penyakit stroke.
dengan cara sholat. Bahkan terapinya kalau saya di pondok itu tapa sungsang, gantung, kepala di bawah, kakinya di atas. Kalau kita sudah setiap hari sholat itu kan kepala di bawah, gitu. Nah itu harus dilakukan macam itu. Nah inilah penyakit yang karena ketempelan. Kalau karena ketempelan ini kuncinya ya harus dibersihkan. Cara membersihkannya bagaimana? Ya dimulai dari sholat malamnya, dimulai dari pikirannya, jalan-jalan masuknya itu harus dihilangkan. Cara toharohnya bersih begitu. Ini karena ketempelan. Yang ketiga itu baru karena sihir. Kalau sihir itu bisa ada beberapa macam sihir. Ada yang kekuatannya RT, tanah kuburan disiram depan rumah. Ada yang menggunakan kekuatan angin, sihirul amar. Itu yang malam terbang merah jatuh di atas rumah itu dan sebagainya seperti itu. Lalu tanda-tandanya bagaimana? Kalau ain itu sakitnya di bagian muka, karena muka sering dipuji. Makanya ada bendolan di sini, sering pusing dan lain sebagainya. Yang kalau ketempelan itu tanda-tandanya di dada, di bagian perut. Pasti kalau orang sakit di bagian perutnya, sakit di bagian dadanya, pasti ada hubungannya dengan pikiran. Pasti kalau orang sakit perut itu pikirannya was-was, gelisah, susah tidur, gampang nesu gitu. Itu sudah pasti seperti itu. Ini saya sering melihat sendiri gitu, seperti itu. Terus kalau sihir itu di bagian tulang belakang, di bagian yang belakang begini, di sini pundaknya berat, kepala belakangnya sering pusing, gitu. Itu adalah gangguan dari sihir. Ngoten nggih, paham ya? Jadi tidak semua penyakit itu karena sihir. Ini banyak yang ngomong tapi ngomongnya mbuh samburadul. Jadi banyak orang yang ngomong tapi nggak pakai ilmu. Atau nuwun nggih, waktunya sudah siang dan nanti masih ada kegiatan. Anggo kita langsung lanjutkan untuk meruqyah saudara-saudara kita. Ayo di belakangnya pasien, monggo santri. Pasien maju, jangan berdempetan. Gimana mau di belakangnya? J. Monggo diikuti di belakangnya, monggo ikuti bacaan yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam majlis ini. Assalamualaikum. Ya, karena kamu mengganggu saudaraku. Karena kamu mengganggu saudaraku. Wap. Ikat ya tiba Allah. Kenapa kamu kok menempel di dalam tubuh ibunya ini? Akan kujadikan tumbal. Wah, ini mau jadiin tumbal. Ya. Tumbal di mana? Tumbal pesugihan di mana? Dekat kampung mereka. Jadi ini mau dibuat tumbal ibunya ini. Yang ngambil pesugihan siapa? Jauh dari rumah mereka saat ini. Jadi ini mau dijadikan tumbal. Beliau ini mau jadikan tumbal. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak ngambil yang cari pesugihan aja? Kenapa ngambil dari orang lain? Yang paling mudah saya. Oh, itu namanya orang nggak makan nangkanya kena getahnya. Saya tidak peduli. Kamu nggak peduli. Kamu nggak dapat keluar dari tubuhnya, nggak betah dengar asma-asma Allah. Panas kamu dari sini. Oh, astagfirullahaladzim. Jangan begitu kamu, kasihan orangnya ini. Sekarang kamu karena sudah zalim kepada orang, maka kamu saya ikat. Ya, insyaallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Udah lama sakitnya? Udah lama? Sampai kayak gini ya? Udah lama sakitnya ini? Siapa yang jenengan? Ini siapanya jenengan? Ibu kandung? Ini sebenarnya karena ketempelan. Ke kaki-kaki juga ya? Sudah 2 tahun? Sudah 2 tahun? Terakhir 1 tahunan, yang dulu 3 tahunan.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Ambilin tisu ya. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن بسم محمدا رسول الله الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وسير سري في سائر الأسماء والصفات 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 وعلى آله وصحبه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ambilin kunir. بسم الله الرحمن Kunir. الرحيم قل هو Ambilin kunir. الله أحد
Kunir. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri fa innahu la ilaha illallah. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ngawaruhi sedulur papat kalimah pancer. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua racun dari bangsa jin siluman ular yang ada di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua semburan racun dari siluman ular yang mengenai di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, hilang ya Allah, hilang saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ngawarhi sedulur papat kelima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu ya Allah, saya memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan itu dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Parutkan kunir, saya minta diparutkan kunir dulu. Allahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad,
Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti sayang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Apabila di dalam diri saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhomu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Minum budirnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Panjenengan anaknya namanya siapa? Kang Ali. Beliau ini sebenarnya mengalami penyakit yang disebut dengan gangguan non medis. Jadi nanti juga penanganannya baik secara medis maupun ini dari non medis ke medis. Karena apa? Ini ada gangguan dari bangsa Abdul Jumudnya, sejenis bangsa jin siluman ular yang memang mempunyai sebuah kekuatan atau kekuasaan di alam gaibnya sana, mempunyai sebuah kerajaan, dan ada seseorang yang mempunyai pesugihan, lalu beliau ini mau jadikan tumbal. Jadi kita nanti harus memutuskan ini. Yang pertama harus kita putuskan dulu ikatan-ikatan yang mengikat di dalam diri beliau. Ini ikatannya dari tanah, maka obatnya juga yang dari tanah, yaitu kunir. Tapi bukan hanya pengobatan dari asal muasalnya, tetapi juga harus kita putuskan. Lalu nanti kita putuskan. Nanti yang pertama kita hilangkan dulu kotorannya. Setelah itu nanti kita usir lalatnya. Nanti yang ketiga baru kita pagari. Karena berapa kali pun diusir lalatnya, kalau kotorannya itu belum dibuang, itu nanti akan kembali terus begitu. Jadi harus kotorannya dulu yang dibuang. Dan ini nanti akan saya lakukan proses untuk pembersihan, yang kedua nanti pengusiran, dan yang ketiga nanti pemagaran. Dan nanti semuanya gratis ya, namanya tidak usah mikir apa-apa ya, semuanya gratis. Nanti kita yang nangani, nanti mulai dari kita bersihkan dulu, nanti dipotong rambutnya, lalu rambutnya sedikit aja, nanti dibuang di sungai, dibacakan ayat kursi 7 kali dengan niat untuk menghilangkan semua penyakit gitu dalam diri beliau. Terus setelah itu nanti disiram pakai daun bidara. Daun bidara itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sid. Itu nanti disiram pakai daun bidara. Terus setelah nanti itu diminumkan kunir, dikasih madu, dimasukkan ke dalam degan kelapa muda. Terus setelah itu nanti diminum beliau. Nanti setelah minum, nanti insya Allah akan ada sesuatu hal yang keluar atau yang hilang gitu insya Allah. Yang terpenting sekarang kita siapkan dulu untuk memutuskan ikatan-ikatan yang ada di dalam diri beliau ini ya. Oke, insya Allah. Mohon doanya jenengan itu yang paling utama, doa anak itu yang paling utama ya, apalagi anak yang soleh ya. Insya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dilakukan pemutusan dulu ya. Penanganan khusus ini. Ini penanganan khusus ini. Semuanya gratis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Oh iya wes. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Benje. Ada yang mau apa? Ada yang mau niat jahat? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Hati-hati. Iya. Aku bisa nyampe lah semua Insya Allah, insya Allah. Iya. Waalaikumsalam. Dekat belakangnya. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.